Halo, Mem. Apa kabar sayang? Sehat, Mem. Oh, sehat. Sebenarnya punya kabar baik deh untuk disampaikan sama Mem. Apa ya kabarnya ya? Ada kabar baru? Apa itu? Pleti mau punya adik bayi ya? Mau punya adik bayi? Mama sudah melahirkan? Sudah. Wow, bagaimana adiknya dan mami? Baik. Baik. Mem berdoa supaya sehat ya. Iya. Pleti puji Tuhan. Pleti sudah punya adik kecil. Bayinya sehat, mamanya sehat. Pleti tahu nggak? Pleti Tahu. di dalam firman Tuhan ada satu kisah di mana keluarga ini juga menantikan seorang kelahiran bayi sangat lama, bayi yang dinanti-nantikan. Pleti mau tahu ceritanya? Mau, Mem. Yuk sama-sama kita saksikan di Mesbah Cilik. Sejak malaikat mengatakan kepadanya tentang hal itu, dia selalu harap-harap cemas. Pertama, dia bingung kenapa Allah memilihnya. Benar, dia dan Yusuf berasal dari keluarga Daud. Dan firman Allah berkata bahwa Mesias akan datang dari keluarga itu. Tetapi mereka tinggal di kota yang salah. Nabi Mika telah menubuatkan bahwa Mesias akan keluar dari Bethlehem, kota Daud. Tetapi Yusuf dan Maria tinggal di Nazaret. Kemudian berita yang penting telah sampai di desa mereka. Penguasa Agustus telah memutuskan untuk mengadakan sensus penduduk. Dia ingin mengetahui berapa banyak orang yang tinggal di dalam kerajaannya. Ini berarti bahwa setiap keluarga harus dihitung. Dan mereka harus dihitung di kota nenek moyang mereka. Itu berarti bahwa Yusuf harus pergi ke Bethlehem. Sudah hampir waktunya untuk bayinya dilahirkan. Dan Allah telah mengaturkan segala sesuatunya. Bayinya akan lahir di Bethlehem, persis seperti yang dikatakan oleh nabi-nabi dulu. Tepat pada saatnya pemerintah meminta mereka untuk pergi ke Bethlehem. Maria tertawa lebih keras. Perjalanan itu sangat lambat dan melelahkan. Jalan-jalan dipenuhi dengan orang-orang yang mengadakan perjalanan. Debu kadangkala memenuhi jaket Maria dan membuat matanya merah. Lelah dan lemas, akhirnya mereka tiba di Bethlehem. Tetapi Yusuf tidak dapat menemukan satu tempat bagi mereka untuk. Tidak ada seorang pun yang memiliki ruangan yang kosong. Bahkan tempat gudang di penginapan sekalipun sudah dipenuhi dengan orang-orang yang ke Bethlehem. Yusuf putus asa, tetapi senyuman tetap tersungging dari bibir Maria. Akhirnya seorang penjaga penginapan menaruh belas kasihan kepada mereka. Dia melihat Maria dan dia mengetahui bahwa dia segera akan melahirkan. Maaf, dia menerangkan. Setiap kamar sudah dipesan, tetapi ada tempat di belakang sana. Ya, kami mengambil tempat itu. Yusuf menjawab. Kami sangat senang mendapat tempat itu. Maria melihat ke sekeliling kandang tersebut. Binatang-binatang resah di dalam kandang. Mereka mengunyah dan memamah makanan mereka. Tetapi di sana ada banyak jerami. Di sana tenang. Dan di sana bersih dan kering. Malam itu bayi Yesus lahir. Maria membungkusnya dengan hati-hati dalam kain yang lembut yang dia bawa dari rumahnya. Dia memeluknya dipenuhi dengan keheranan untuk sementara. Akhirnya dia menempatkannya di palungan yang telah diisi oleh Yusuf dengan rumput kering dan bersih. Maria merebahkan diri di tempat tidur yang terbuat dari jerami yang disiapkan oleh Yusuf untuknya. Dia tidak pernah seletih ini seumur hidupnya. Tetapi dia juga sangat senang dan gembira.
Allah telah menepati firman-Nya. Dia telah memberikan kepadanya pemberian yang sempurna. Yesus adalah pemberian Allah yang sempurna bagi kita. Hai. Berjumpa lagi bersama Mem Dewi dan Abelano. dalam Aksi Cilik. Kali ini kita akan mengadakan sebuah eksperimen di mana kita akan membuat pelangi buatan kita sendiri. Pelangi ini adalah karya terindah yang dianugerahkan oleh Tuhan. Di sini sudah kita siapkan air ya yang sudah kita masukkan ke dalam gelas. Kemudian juga di dalam gelas ini ada cermin. Ini adalah senter. Sekarang kita akan mengarahkan ya cahaya senter ini ke cermin. Cahaya senter ini akan kita arahkan ke cermin, kemudian cermin ini akan memantulkan cahaya. Itulah yang disebut pembiasan. Coba kita akan perhatikan. Wow. Ada pelangi. Wah, luar biasa. Warnanya muncul ya, Abe. Ada warna apa ya di sini ya? Meskipun ini kertas warna putih, nampak warnanya terpisah, Abe. Coba Abelano perhatikan kembali. Luar biasa ya, Abe ya. Abe, dalam hidup kita juga, kita diberikan oleh Allah bakat. Ya, kita diberikan oleh Allah keluarga, sahabat, teman, teristimewa kasih yang luar biasa yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus. Abelano coba sebutkan satu warna pelangi. Merah. Kemudian kamu bisa berikan contohnya kasih Allah itu? Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Hebat. Itulah yang bisa kita sampaikan betapa luar biasa kasih Allah dalam kehidupan kita. Sekian Aksi Cilik, sampai jumpa di Aksi Cilik berikutnya. Dah. Di dalam kehendak
Hai Sobat Cilikop Cilikop Channel. Capek banget. Rin, tugas-tugas nggak habis-habis. Aku juga dapat nilai jelek di ulangan matematika tadi. Waduh, tapi kamu tetap semangat sekolah loh, itu udah keren. Tapi tetap aja aku ngerasa sial hari ini. Bahkan tadi pagi aku ketumpahan susu pas sarapan. Kayaknya nggak ada yang positif hari ini. Hehehe, kamu tahu nggak, Dit? Kadang hal kecil seperti itu justru latihan supaya kita belajar melihat hal positif. Belajar melihat positif. Maksudmu gimana? Nah, aku punya 3 tips biar kita bisa belajar melihat hal baik setiap hari dan tetap bersyukur bahkan pas hari berat. Wah, gimana Rin? Oke, tips pertama mulai hari dengan mengucap syukur. Begitu bangun, coba bilang terima kasih Tuhan, aku masih diberi hidup hari ini. Itu bikin hati lebih tenang dan siap menghadapi apapun. Kayaknya aku belum pernah coba itu. Mungkin bisa bantu aku lebih semangat ya. Tips kedua, cari satu hal positif dari setiap kejadian. Misalnya, kamu kehujanan. Pikirkan, wah tanaman di sekolah jadi segar. Tuhan bisa pakai hal kecil untuk kasih berkat juga loh. Iya juga ya. Jadi nggak semua hal buruk harus dikeluhkan. Betul. Nah, tips ketiga, bagikan rasa syukurmu. Kalau kamu bersyukur, ceritakan ke teman atau doakan orang lain. Rasa syukur itu menular dan bikin hati kita penuh sukacita dari Tuhan. Wah, keren banget. Jadi mulai sekarang aku mau belajar lihat sisi baiknya dan lebih sering bilang terima kasih Tuhan. Itu baru semangat yang positif. Ingat, kalau kita belajar bersyukur, Tuhan pun senang lihat hati kita. Amin. Yuk Rin, beli es krim aku traktir biar latihan bersyukur. Hahaha, nah itu dia contohnya. Yuk, sampai jumpa. Hello everyone, welcome back to Wise Words with me, Karen. Today, we're going to talk about a very important word, perfect. Can you say it with me? The word perfect is spelled P-E-R-F-E-C-T. Perfect in bahasa means sempurna. Do you know what perfect means? Let me explain it in a simple way. We think of perfect, we usually imagine something without any mistakes, like getting 100 on a test, drawing a beautiful picture, or playing a song without missing a note. But is that really what being perfect means? Sometimes we feel sad because we can't be perfect like we want to. We make mistakes, we fail, and we think, I'm not good enough. But do you know what? The Bible tells us that only God is truly perfect. In Matthew 5, verse 48, Jesus say, "Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect." That doesn't mean we have to be flawless. It means we should grow to be more like God, loving, kind, forgiving, and faithful. Being perfect in God's eyes is not about never making mistakes, but about having a heart that wants to follow Him every day. When we let Jesus live in our heart, His love changes us. He helps us to forgive others, say sorry when we're wrong, and do our best in everything. So don't be afraid of not being perfect. Instead, try to love perfectly, just like Jesus does. Because when we live with love, patience, and faith, we become closer to God's kind of perfect. So remember this, we don't need to be perfect to be loved by God, but His love helps us become more like Him every day. Thank you. Bye. Bapak dan Ibu yang saya kasihi, setiap kali kita melihat wajah anak-anak kita menyadari betapa besar kasih Tuhan dalam hidup ini. Mereka adalah anugerah yang luar biasa. Namun hari ini saya ingin kita mengingat bahwa di atas segala berkat duniawi, rumah, pekerjaan, dan keluarga, ada satu pemberian terbesar dari Allah yang tidak tertandingi, yaitu kelahiran
kehidupan yang suci, dan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Yesus lahir bukan hanya untuk datang ke dunia, tetapi untuk menjadi terang bagi umat manusia. Ia hidup dalam kesucian, menunjukkan teladan ketaatan sempurna kepada Bapa di surga. Dan akhirnya ia menyerahkan nyawanya di kayu salib. Bukan karena dosanya, melainkan karena kasihnya kepada kita. Itulah bukti cinta terbesar. Pemberian yang mengubah sejarah dan membuka jalan keselamatan bagi siapapun yang percaya. Sebagai orang tua dan pendidik, kita dipanggil untuk menuntun anak-anak agar mereka menyadari bahwa pemberian ini bukan hidup sekedar tentang nilai yang tinggi atau prestasi yang gemilang, tetapi tentang hidup yang taat dan berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak perlu belajar bahwa Yesus tidak hanya menyelamatkan mereka, tetapi juga memanggil mereka untuk meneladani kehidupannya. Hidup dalam kasih, kesucian, dan ketaatan. Tugas kita bukan hanya mengajarkan mereka membaca dan menulis, tetapi menanamkan iman yang hidup. Iman yang membuat mereka bersyukur atas karya keselamatan itu setiap hari. Ketika anak-anak kita belajar menaati firman Tuhan, ketika mereka memilih untuk jujur meski sulit, ketika mereka mau mengasihi meski disakiti, saat itulah mereka sedang mencerminkan kehidupan Yesus di dunia. Bapak dan Ibu, marilah kita bersama-sama mendidik anak-anak ini, bukan hanya agar cerdas pikirannya, tapi juga suci hatinya. Karena tujuan akhir pendidikan Kristen bukanlah sekedar keberhasilan duniawi, melainkan kesempurnaan dalam Kristus. Kiranya setiap keluarga menjadi tempat di mana anak belajar bersyukur atas kasih Allah, mengenali Yesus sebagai juru selamat pribadi, dan meneladaninya dalam ketaatan setiap hari. Terima kasih, dan Tuhan memberkati setiap rumah tangga kita. Apa hadiah yang paling berkesan yang pernah kamu terima? Hadiah yang paling berkesan yang saya terima itu adalah gitar. Saya menerima gitar pada saat ulang tahun saya. Saya menjelaskan permintaan saya bahwa saya sangat ingin memainkan gitar. Hadiah yang paling berkesan saya terima itu adalah anjing. Saya waktu kecil sampai sekarang sering meminta mama sama papa saya untuk membeli binatang. Hadiah yang pernah aku berkesan adalah kura-kura. Saya diberikan oleh opungku. Apa hadiah yang paling berkesan? Apa hadiah yang paling berkesan yang pernah kamu terima? Waktu itu aku pernah dibeliin piano sama anti aku. Waktu itu antiku membuat paket dan mengirimkan ke rumah aku. Siapa yang pernah memberi kamu hadiah? Orang tua saya, abang saya, dan keluarga. Opungku, mama papaku, dan adekku. Keluargaku. Orang tua saya, kakak saya, dan keluarga saya. Pernah nggak kamu kasih hadiah ke orang lain? Pernah kepada temanku. Pernah temanku. Pernah kok kepada teman-teman saya yang sedang berulang tahun. Pernah teman-temanku. Apa sih makna hadiah menurut kamu? Hadiah merupakan sesuatu yang ingin dikasih ketika kita ada acara atau apa gitu. Agar mereka bisa panjang umur dan sehat selalu. Nah, hadiah menurut aku adalah untuk membuat orang lain senang. Supaya dia senang,